Balik lagi di channel YouTube yang ngebahas seputar dunia voiceover dan juga suli suara di channelnya Bimoki. Dan sekarang kita mau denger bareng lagi nih Voice People. Di episode kali ini, denger bareng video-videonya tuh gue ambil dari hashtag atau gue cari dari hashtag sample voice. Nah sekalian gue ngingetin ke Voice People kalau mau masuk nih videonya ke denger bareng, jangan lupa setiap upload, apapun itu ya, video-video yang mau sambil belajar VO atau video-video yang berhubungan dengan audio atau voiceover kalian, jangan lupa pakai hashtagnya denger bareng BIMOKY. Oke? Yuk! Langsung, gue mau denger hasil karya voiceovernya teman-teman nih. Anyway, seperti biasa, produser gue belum ngasih tahu video-videonya, jadi gue spontan banget nih untuk ngelihat video-video yang udah dipilihin. Oke? Let's go! Jadi aku itu simple, datang dengan perasaan yang benar-benar membutuhkan, pergi tanpa sadar telah merepotkan. Seenggaknya ingat aku di saat kamu butuh. Tinggalkan aku ketika kamu tak ada perlu. Tapi jangan anggap aku temanmu yang hanya bisa selalu ada untukmu. Tak ada manusia yang benar-benar mau, kecuali ada uang. Di situ rasa empati saling membantu. Hal kecil yang bisa membuatku mampu adalah ketika kebahagiaan kamu ada pada genggamanku. Kamu tahu, ikhlas gak harus terucap. Dan salah satu teman selalu ikhlas denganmu, yaitu aku. It's simple. Oke, sebuah video voiceover dari Reza Hadi. Ini Mas Reza nih berarti, atau Mas Hadi ya. Oke, kalau di dunia iklan, voiceovernya ini menggunakan teknik atau moodnya itu adalah manifesto sebenarnya. Jadi skrip manifesto itu adalah skrip-skrip yang kita bacakan. Intonasinya seperti kita ngobrol sama depan kita tuh ada orang. Satu orang aja. Bedanya dengan narasi seperti itu. Kalau narasi lebih banyak untuk kita tuh berbicara dalam hati. Nah ini sebenarnya dari pemilihan skripnya gitu. Skripnya bagus banget nih, by the way. Kalau ditambahin teknik emosi lagi ya. Makanya di teknik voiceover itu kan ada teknik emosi, itu tuh bisa lebih kuat lagi nih, karena skripnya udah kuat banget. Nah, Mas Hadi ini menggunakan tekniknya tuh agak kurang pas gitu. Harusnya tuh lebih slow lagi. Paham sih gue, karena muatan skripnya mungkin agak padat ya gitu. Harusnya lebih slow lagi, lebih ya mendayu-dayu sih bahasa kasarnya. Lebih soulnya lebih dapat lah. Pakai tone-nya agak direndahin juga nggak apa-apa gitu. Oke, coba ya kalau gue mute dan gue baca skripnya yang dipakai di video ini. Jadi aku itu mudah. Datang dengan perasaan yang benar-benar membutuhkan. Pergi tanpa sadar, telah merepotkan. Seenggaknya ingat aku di saat kamu butuh. Tinggalkan aku ketika kamu tak ada perlu. Tapi jangan anggap aku temanmu yang hanya bisa selalu ada untukmu. Tak ada manusia yang benar-benar mau, kecuali ada uang. Di situ rasa empati saling membantu. Hal kecil yang bisa membuatku mampu adalah ketika kebahagiaan kamu ada pada genggamanku. Kamu tahu ikhlas gak harus terucap. Dan salah satu teman selalu ikhlas denganmu. Ya model-modelan kayak gitulah ya. Ternyata memang bener-bener harus pakai teknik speed reading juga nih. Karena pacingnya cepet banget. Nah ini salah satu contoh yang terjadi di era-era sekarang di iklan gitu ya. Muatannya banyak banget dan kita juga harus bisa menguasai teknik speed reading. Naturalnya sih dapat, tapi kurang sedikit emosi lah gitu. Dan masih terdengar sedikit membaca. Beda ya soalnya kalau memang bacanya tuh dengan feel banget. Oke sih, tapi gue seneng banget sama konsep video dan skripnya. Alright, mantap Mas Hadi, thank you banget. Yuk kita masuk video kedua. Tapi tadi udah nangkep ya teman-teman ya. Intinya kalau ada video-video atau jenis voiceover seperti itu lebih ke teknik emosi ya. Lalu bener-bener kita theater of mind-nya kebangun. Kalau kita tuh lagi kesel, kalau kita tuh lagi sedih, ya intinya ya voiceover kan memberikan nyawa ke dalam sebuah tulisan. Nah itu dia tuh. Tapi kalau dari segi teknik, speed reading, lalu emosi, dan juga tone suaranya harus dijaga. Salah satu trik untuk kita bisa dapetin teknik emosi adalah bermain di tone suara. Yang biasanya kadang cempreng, tiba-tiba sedikit nggak cemprengin gitu ya, atau sedikit diturunin, itu juga udah bisa secara psikis tuh orang-orang mendengarnya, loh ini ada apa nih gitu. Paham lah ya? Oke, yuk video kedua. Ini dari Sadi_VO.
Kasih hanya sebatas singgah. Biarlah aku rawat sendiri perih ini. Karena pedulimu sudah tidak untukku. Karena rasamu bukan lagi padaku. Tak perlu kau tahu betapa hancurnya diri ini mencintai dirimu. Dan jauh mungkin memang takdirku bukan untukmu. Titik lamanya waktu yang akan kita lewati bersama ternyata hanya untuk sekedar kisah cinta saja. Sekedar kisah cerita. Kembalilah ke keluarga kecilmu, dan bukan bersamaku yang kau singgahi di masa indahmu malam itu. Alright, keren. Nah, baru tadi dibilang kan di video pertama ini gue bener-bener spontan ya. Maksudnya gue belum ngeliat videonya sebelum ini nih, gue belum ngeliat. Baru kali ini nih, baru pertama kali ngeliat videonya. Dan ternyata relate sama video yang pertama. Dan yang gue coba tadi kasih tipsnya, akhirnya dilakukan sama Mas Hadi di video voiceovernya ini nih gitu. Temanya hampir sama lah ya, tentang manifesto, narasi gitu, tentang keadaan hatinya. Nah, teknik emosinya sudah dapet nih. Dia tiba-tiba nih. Kasih hanya sebatas singgah. Biarlah aku rawat sendiri perih ini. Nah, di sini masih nih ya. Karena pedulimu sudah tidak untukku. Karena bukan lagi padaku. Itu dia, mulai masuk ke situ, Mas Hadi tuh udah nge-switch tone suaranya, jadi lebih turun sedikit dan lebih sedih ya, tidak ada untukku gitu. Seperti orang mendengarnya juga, oh ini lagi sedih banget nih gitu. Satu tips lagi teman-teman, ketika kita membacakan skrip yang emosional seperti ini, karena kita kan tidak di depan kamera ya, nggak kelihatan mukanya. Untuk dapetin teknik emosi, nggak apa-apa tuh mukanya jadi sedih gitu. Apalagi kita bacain skrip orang lain untuk kebutuhan orang lain, bukan skrip yang kita alami. Nah itu susahnya di situ tuh, mendapatkan emosinya. Pasti mimik mukanya Mas Hadi ini jadi tidak lagi untukku, agak monyong-monyong gitu ya. Tapi kan tetap kerasa, terdengar emosinya tuh jadi sedih gitu. Ke belakangnya juga bacanya jadi makin pelan. Apalagi ada part yang miris banget gitu. Mas Hadi juga, kenapa sih harus gue? Gitu sih. Satu tips lagi nih. Ada berapa tips tuh tadi udah tuh. Bisa ditambahin sedikit improvisasi seperti hela-hela nafas. Tak perlu kau tahu. Terus ada sedikit whisperingnya kayak gitu tuh. Itu menambah kesan emosinya lah. Misalnya, karena rasamu bukan lagi untukku. Tuh. Atau, karena rasamu bukan lagi padaku. Jadi bacanya sedikit whispering lah atau berbisik. Nah itu juga tuh salah satu tips dan trik kita bacain skrip-skrip seperti ini untuk dapetin emosinya. Nah tapi di video Mas Hadi ini ada satu nih yang sedikit banget sebenarnya akhirnya ngilangin esensi emosinya. Yaitu nada-nada di belakang atau di akhir kalimat tuh rata-rata hampir sama. Karena rasamu bukan lagi padaku. Next misalnya nih. Tak perlu kau tahu betapa hancurnya diri ini mencintai dirimu. Ada sedikit sama persis gitu. Gak apa-apa sih sama untuk kalimat pertama, kedua. Nanti kalimat ketiga, empatnya beda. Kalimat ke 5, 6-nya sama lagi kayak 1, 2. Jadi dikocok aja gitu untuk akhiran-akhirannya nada-nadanya. Tapi kalau dari 1 sampai kalimat ke 7 let's say sama, jadinya kesannya tetap membaca sih, tapi terdengarnya kayak agak kurang aja gitu. Ini mencintai dirimu dan jauh mungkin memang takdirku bukan untukmu kan bisa kayak dan jauh mungkin memang takdirku bukan untukmu atau dan jauh mungkin memang takdirku bukan untukmu. Let's say kayak gitulah ya. Jadi pentingnya untuk belajar intonasi itu juga seperti itu. Oke? Good job Mas Hadi. Kita lanjut ke video yang ketiga. Apa ini? Ini siapa Instagramnya? Dek? Itu bener. MRT. Martinus. Oh Martinus. Niko. Nah Iko. Oh oke Martinus Iko. Kita denger ya. Kita denger bareng-bareng. Kangen gak sih sama kata-kata kayak
Ketemuan yuk, udah lama gak lihat lo. Nanti berangkatnya barengan aja. Kamu kalau udah sampai rumah, kabarin ya. Rasanya dulu kata-kata itu begitu sederhana, tapi gak tahu kenapa sekarang semuanya berasa beda aja. Sekarang hanya untuk sekedar disapa, apa kabarnya, rasanya begitu istimewa. Sebegitu nyatanya pandemi nunjukin sifat asli orang sama kita. Oke. Mantap nih, tos dulu sama produser gue. Bisa pas gini videonya? Iya, kan gue tadi di video kedua bilang salah satu tips dan triknya untuk kita bisa kesini dong kameranya ya, ngapain gue ngomong sama lo jadinya. Jadi kan gue udah ngasih satu trik lah ya boleh dibilang untuk kita bisa dapetin nuansa emosional gitu. Mood emosinya tuh dapat banget dengan bacanya tuh ada whispering-whisperingnya atau bisik-bisiknya. Nih, dari awal Mas Iko ini atau Mas Martinus ini udah bacanya pakai whispering. Kangen gak sih? Sama kata-kata kayak ketemuan yuk. Udah lama gak lihat lo. Nanti berangkatnya barengan aja. Ya, oke. Ada whispering-whisperingnya, smiley voice-nya. Kangen gak sih? Kalau ditambahin giggling dikit lagi tuh enak banget. Giggling tuh ini ya, nambahin ketawa-tawa gitu ya. Kangen gak sih? Wah, itu lebih dapat lagi tuh. Kangen gak sih? Cium satpam pas ronda. Enggak ya? Ada gak sih yang nepok-nepok ini jam tiang listrik tau? Jam tiang listrik. Kangen gak sih? Kalau ada kabarin ya, ada yang nyium satpam ronda. Ya siapa tahu kan. Cium kicil. Oke, ini dapat nih secara emosinya dapat banget. Dia manifestonya tuh dia sedang kangen gitu ya. Terus dia lagi mikirin hal-hal yang bikin dia senyum gitu. Sampai terakhir juga ada gradasinya dikit sih di sini nih sebentar. Tapi nggak tahu kenapa sekarang semuanya berasa beda aja. Nah, tapi nggak tahu kenapa sekarang rasanya semua beda aja. Smiley voice-nya dikurangin dikit tuh sama dia. Enak jadinya, lebih ngalir, lebih soft banget gitu ya. Kayak kita lagi ngobrol di kamar aja. Jadi pas banget nih malam hari ini kita temanya, emang malam ya? Tergantung lo yang nonton ya. mau asar juga bisa, ya kan? Di episode aja ya gitu. Di episode kali ini temanya gimana kita membacakan skrip-skrip narasi yang berbentuk manifesto seperti ini gitu. Intinya ya tips dan triknya itu ya dicatat ya teman-teman ya. Ada whisperingnya atau ada bisik-bisiknya seperti ini. Lalu tambahin senyum kalau memang kalimatnya itu sedang happy atau sedang senang. Agak sedikit mimik mukanya sedih untuk dapetin feel sedihnya, nggak harus sampai air matanya jatuh gitu. Tone suaranya dijaga, jangan terlalu up. Jarang banget nih skrip-skrip kayak gini pakai tone suara yang up. Dan yang terakhir ya kasih selipan-selipan lah ya, selipan-selipan kayak hela nafas, lalu ada sedikit gitunya, celutukan yang membuat orang yang mendengar tuh terdengar natural banget. Emang kita tuh into banget ke dalam skrip. Intinya skrip-skrip seperti ini tuh gampang banget untuk teman-teman jadikan latihan emosi. Teman-teman bisa bikin skripnya sendiri, voice people bisa langsung. Nih Mas Iko nih atau Mas Martinus ya nyebutannya, gue yakin kayaknya sih pakai handphone gitu. Karena ada popping-poppingnya. Paling simpel untuk melatih teknik emosi dalam voice over. Alright. Coba di rumah ya. Jangan lupa teman-teman di setiap video-video yang ada voice overnya kayak gini, jangan lupa sertakan hashtag dengar bareng Bimoki. Nanti kita akan dengar bareng di sini dan coba kita bedah atau kupas teknik-teknik voice over yang dipakai sama voice people semuanya ya. Jangan lupa untuk tetap terus jaga kesehatan, jangan lupa untuk tetap terus patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa untuk share channel YouTube yang ngebahas seputar dunia voiceover dan juga suli suara, channelnya Bimoki. Jangan lupa like kalau teman-teman suka video ini, dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya supaya tahu notifikasi ada update-update konten terbaru dari channel Bimoki. Jangan lupa teman-teman buat komen juga
siapa kira-kira yang mau gue undang di Bersuara Seperti. Kira-kira siapa nih yang mau kita kulik dari teknik-teknik bersuaranya supaya kita bisa bersuara seperti. Oke teman-teman, terima kasih. Bye.